Mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Di tengah kondisi negara yang sedang menantikan pemimpin baru, sejumlah tokoh dan partai politik sudah mulai memanaskan kompetisi jelang pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta. Dua nama yang kini sedang menghangat dari sejumlah tokoh yang berpotensi maju di pilkada DKI Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anggota DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Untuk Ridwan Kamil, Partai Golkar menyatakan RK memang sudah menerima tugas untuk memenangkan pilkada bersama mantan Bupati Tangerang Ahmed Zeki Iskandar. Namun keputusan siapa yang maju di DKI akan tergantung pada hasil survei internal partai. Masuk Pilgub DKI gimana Pak? Udah baliho udah bertebaran nih. Namanya on the way. On the way. Dalam perjalanan. Tapi udah sudah pasti. Apa? Ahmed Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum jelas ya Pak? Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Kalau ada nanti pasti merujuk. Selain survei apa aja pertimbangannya Pak? Apakah misalnya nanti akan dipilih dalam forum khusus atau seperti apa Akan Pak? dipilih dalam forum khusus sesuai dengan jadwal pilkada nanti. Kan jadwalnya kita belum dapat. Oke. Sedangkan untuk Sahroni, Partai Nasdem mengakui popularitasnya di DKI memang tinggi. Sehingga Partai Nasdem menilai Sahroni layak maju di pilkada DKI. Ya, jadi Pak Sahroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah 2 kali menjadi wakil ketua Komisi 3. Memang dan beliau memang populer di Jakarta ya. Pak Sahroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain, belum oleh DPP, oleh DPP dan dinilai layak untuk sampai kita bercandanya begini. Ini ente melulu DPR RI, udahlah ke sanalah ke balai kota lah, biar ganti. Sementara itu analis politik memprediksi komposisi dukungan politik di Pilpres 2024 masih akan berlanjut di Pilkada DKI Jakarta, khususnya untuk pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Mereka punya basis, kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Sahroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi, atau Sahroni maju sendiri, ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat berimbang. Selain nama Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni, nama Capres Anies Baswedan, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diprediksi akan ikut meramaikan kompetisi Pilkada DKI. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, sejumlah tokoh sudah terdengar mulai ancang-ancang untuk menuju DKI Jakarta, bahkan ada yang ngaku udah di Jakarta gitu ya. Sejauh mana kan mereka akan dicalonkan oleh partai masing-masing, kita akan bahas langsung bersama analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore, terima kasih sudah bergabung kembali di Rumah Pemilu Kompas TV. Kang Ujang, emang boleh seburu-buru ini pemilu belum selesai kok udah ribut-ribut aja soal DKI Jakarta? Ya, kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, karena memang warga Jakarta perlu tahu gitu ya, siapa kandidat atau siapa figur yang cocok, yang punya kapasitas untuk bisa memimpin Jakarta ke depan. Karena kita tahu bahwa di Pilkada DKI ini kan menarik. Kenapa? Pilkada rasa pilpres. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa gubernurnya gitu sudah 2 periode. Kenapa gitu, Kang? Itu menjadi capres, menjadi calon presiden. Oleh karena itu ya diperebutkan oleh banyak tokoh. Jadi kalau bicara pilpres pemilunya belum usai, lalu bicara pilkada, memang harus jauh-jauh hari para kandidat itu bersosialisasi begitu, entah nanti dicalonkan atau tidak, itu urusan lain begitu, Bang. Gimana melihat komunikasi politik
keduanya nih. Kita fokus sama RK sama Sahroni, Kang. Yang satu bilang di banner besar OTW Jakarta dengan segala iklan media sosialnya. Sahroni bilang, lawan RK doang gampang, udah di Jakarta. Ya menarik. Ya, dua tokoh yang kelihatannya sama-sama kuat ya. Sama-sama ya punya tiga kekuatan penting dalam memperebutkan dukungan publik. Yang pertama itu adalah soal popularitas. Saya yakin keduanya punya popularitas. Yang kedua soal elektabilitas. Nah, elektabilitas ini kan harus diuji ke depan ketika mereka sosialisasi, ketika mereka muncul, maka nanti akan kelihatan apakah disambut oleh publik atau tidak. Nah, kekuatan elektabilitas ini akan terlihat ketika sudah ada survei. Nah, yang ketiga itu biasanya isi tas. Artinya kekuatan penyokong dana itu ya, itu juga penting dalam konteks untuk bisa keduanya bisa kuat di pilkada nanti. Jadi saya melihat paling tidak tiga kekuatan itulah yang harus dipegang oleh Pak Sahroni maupun RK. Oke, Kang, tapi kalau yang dilihat sama Kang Ujang, dari peta politik saat ini, dari background partai-partai mereka, dari pilpres juga, yang lebih besar kansnya untuk benar-benar dimajukan sebagai gubernur atau calon gubernur DKI, siapa, Kang? Ya, kalau kita tadi melihat pernyataannya Pak Erlangga lah ya, maka ada dua tokoh, ada Pak Zaki Iskandar dengan Pak Ridwan Kamil. Oleh karena itu dari keduanya akan terlihat nanti siapa yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kemungkinan besar ya kita lihat saja nanti di antara keduanya. Nah, kalau Nasdem kelihatannya mengarah kepada figur Sahroni tersebut. Ya, saya beberapa kali bertemu ya dengan beliau di banyak televisi yang mengatakan saya dapat tugas dari ketua umum katanya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Dan memang kalau kita bicara soal uang banyak gitu, soal popularitas juga. Di-spill nih berarti. Lalu tinggal bicara soal elektabilitas ke depan yang harus disurvei secara objektif oleh lembaga survei. Jadi saya melihat ya soal peluangnya Pak RK punya peluang, Pak Sahroni juga punya peluang untuk bisa bersaing ke depan. Tentu kita sambil menunggu tokoh-tokoh figur lain yang akan bermunculan ke depan begitu. Kita tahu Nasdem, ketua umumnya Pak Surya Paloh ini langsung ke istana pasca pencoblosan waktu itu partai atau ketua umum pertama yang kemudian bertemu dengan Joko Widodo saat itu di luar koalisi Indonesia Maju yang kita tahu secara tidak langsung didukung Jokowi. Apakah mungkin tiba-tiba nanti RK dan Sahroni ini malah bareng-bareng, Kang? Ya, kalau kita bicara mungkin. Di politik tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu kalkulasi rasional itu akan dilakukan. Artinya ada kalkulasi bagaimana seandainya mereka berdua bergabung, kemungkinan menangnya seperti apa, siapa lawan-lawan politiknya gitu kan, siapa partai pendukungnya, itu akan dikalkulasi secara matang. Karena bagaimanapun memenangkan pertarungan di DKI itu menjadi gengsi tersendiri. Oleh karena itu kalau soal mungkin gabung atau tidak, dalam politik semuanya serba mungkin. Dan kansnya saya melihat gabungnya itu ya 50-50 gitu. Bisa bergabung, bisa juga tidak. 50-50. Karena konteksnya begini, Kang, meskipun tidak bareng-barengan di kompetisi pilpres gitu misalnya, tapi bukan tidak mungkin akan gabung di kompetisi pilkada, kan? Iya, politik kita ini kan cair. Antara kawan dan lawan itu beda-beda tipis. Kita melihat dulu ketika pilkada Nasdem tidak mendukung Anies. Tapi ketika pilpres mendukung Anies, ya kan? Jadi semua berubah sesuai dengan katakanlah kepentingan rasionalitas dari partai masing-masing tersebut. Jadi saya melihat ya semuanya masih cair, masih dinamis, dan dalam konteks itu ya bisa bergabung, bisa bersama-sama, bisa juga tidak begitu. Untuk DKI Jakarta sendiri, Kang, Anda melihat kalau nanti calon-calon gubernur ini pola-pola komunikasi seperti apa yang kemudian cocok ketika mereka akan kampanye di DKI Jakarta ini? Apakah kemudian dengan sosialisasi di media sosial kemarin juga digunakan tim-tim pilpres itu juga masih masuk? Ya masuk, karena warga Jakarta itu well informed ya, artinya sangat melek informasi dan teknologi karena ada di kota besar gitu. Tetapi kan bukan hanya itu yang bisa diberikan oleh para kandidat. Bukan hanya sekedar pasang billboard, bukan hanya sekedar sosialisasi di media sosial, bukan sekedar itu.
tetapi bagaimana punya jasa, punya investasi politik di Jakarta, dan mau dibawa kemana Jakarta itu. Jadi penting juga punya jasa-jasa politik, punya investasi politik kepada warga Jakarta. Dan itu lebih penting dari persoalan katakanlah tadi ya sosialisasi di billboard maupun di media sosial. Saya meyakini kalau bentuk komunikasi banyak ya, ada Apakah dia melalui. ingin mengatakan bahwa Sahroni punya kans yang lebih besar untuk kemudian memiliki privilege karena dia sudah di Jakarta? Ya tentu kan dapilnya dapil Jakarta ya, kalau nggak salah Jakarta 3 gitu loh ya. Tentu sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu, dan mewakili juga sebagai anggota DPR dari Jakarta. Ya saya melihat kalau itu dijaga gitu, di-maintain ya suaranya, lalu kedekatan dengan warga Jakarta itu dibangun, maka kansnya lebih besar. Tetapi kalau kita lihat kalkulasi jumlah katakanlah mohon maaf ya suku ya, kan di Jakarta itu banyak suku Jawa gitu. Artinya itu juga menjadi kekuatan penting gitu, karena Jakarta itu melting pot, tempat berkumpulnya semua suku budaya. Dan dalam konteks itu juga ada kalkulasi-kalkulasi yang harus lakukan, misalkan komposisi Betawi Jawa atau Jawa Betawi atau lain sebagainya, itu ke depan kelihatannya harus dibangun secara rasional. Agar apa? Agar betul-betul ya ketika maju ya menang gitu. Ketika maju berhasil, ketika maju didukung oleh warga Jakarta. Dan saya meyakini ya ke depan ya harus punya investasi politik yang besar ya. Mungkin Sahroni salah satu figur yang punya investasi politik yang sudah lama. Sedangkan Ridwan Kamil mungkin baru memulai ya. Apakah Ridwan Kamil nanti mampu menyodok ke depan atau tidak ya tergantung dari penerimaan dari warga Jakarta sendiri begitu. Kalau melihat kans yang lainnya Kang, misalkan kita melihat hasil pileg kemarin PKS juga unggul sekali di Jakarta begitu. Akankah kemudian ini menarik sosok-sosok yang kemudian dekat juga dengan PKS seperti mungkin Pak Anies, Anda melihat masih punya kans nggak untuk kemudian maju lagi di DKI Jakarta? Ya, ruang Pak Anies maju ya terbuka. Tetapi kalau kita bisa kalkulasi partainya mana gitu ya, ya kalau Nasdemnya misalkan ke Pak Sahroni, artinya Anies tertutup. Atau bisa menyandingkan antara Pak Sahroni dengan Pak Anies. Kalkulasi itu pasti akan dihitung. Atau saya dengar juga dulu sebelum Pak Anies maju di Pilpres itu sudah mengumpulkan KTP untuk bisa maju melalui jalur independen gitu, mengumpulkan KTP untuk menjadi calon gubernur dari jalur independen. Jadi kalau soal peluang ada, karena mungkin Anies juga mempersiapkan sejak lama untuk katakanlah maju menjadi calon gubernur yang kedua kali. Karena kan baru sekali, artinya punya kans atau kesempatan untuk maju. Jadi tetap saja Anies dalam konteks itu harus dihitung juga. Dan tokoh-tokoh lain kemungkinan akan bermunculan ya, Risma, mungkin juga nanti bisa jadi ada Hidayat Nur Wahid dari PKS. Atau kita tahu PKS itu biasanya kalau PKS merasa kuat, kalau ada yang populer biasanya maju sendiri. Tinggal berkoalisi dengan partai yang mana begitu. Oleh karena itu kita lihat saja dinamikanya ke depan seperti apa. Kita juga perlu memang memunculkan tokoh-tokoh yang mempunyai kualitas, mempunyai kapasitas, yang mempunyai leadership, dan katakanlah keinginan untuk bisa memajukan Jakarta, ya silakan bertarung, silakan muncul untuk sama-sama berkontribusi untuk pengembangan Jakarta ke depan. Nah, Kang Ujang, ada isu juga yang menarik soal daerah khusus Jakarta DKJ begitu yang kemudian ini juga sudah mulai santer dipublikasikan dan kita lihat di beberapa informasi ataupun media ataupun berita. Apakah ini akan menjadi keunggulan sendiri buat RK yang sudah memiliki pengalaman cukup lama di Jabar terkait juga dengan tata kota dan juga transportasi antar kotanya? Ya, semua kan bergantung kepada pilihan warga Jakarta ya. Ya mungkin RK punya tadi keunggulan, dia seorang arsitek, pernah pengalaman menjadi gubernur Jawa Barat begitu. Tergantung dari ke depan penerimaan itu. Apakah memang RK disukai oleh warga Jakarta atau tidak, kita lihat dan buktikan ke depan. Lalu apakah tadi Pak Sahroni dicintai oleh warga Jakarta, itu juga harus dilihat ke depan. Ini kan kalkulasinya masih kalkulasi spekulatif dan dinamis ya. Semuanya masih bisa berubah, semuanya ya sangat sekali, masih panjang. Karena partai-partai juga baru tahap awal ya membicarakan pilkada ini, belum betul-betul sampai memiliki strategi yang khusus ya dalam konteks untuk bisa memenangkan
jagonya masing-masing di pilkada tahun ini, tahun 2024. Ya, tapi Kang, bagaimana soal kotel effect gitu ya, dalam tanda kutip mereka-mereka yang mendukung atau menjadi tim di Pilpres kemarin sama mereka nanti yang akan maju di Pilkada DKI, akan ada dampak langsungnya nggak? Akan seperti apa sih? Kalau saya sih melihatnya begini, kalau soal pilkada ya, soal pilpres itu lebih dominan adalah figur, tokoh yang diusung, yang didukung, atau tokoh figur yang maju sebagai kandidat gubernur maupun wakil gubernur. Jadi itu lebih banyak dominannya ya, domainnya ya untuk bisa tadi dijual. Jadi kapasitas pribadi atau individu figur tersebut yang maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur yang akan dinilai oleh publik. Kalau soal kotel efek, soal dukungan partai itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah figuritas dari sang kandidat itu. Makanya kita hari ini gitu ya, sore ini dengan Kompas ini kan membahas soal figurnya, soal tokohnya, soal individunya, karena disitulah sebenarnya kekuatan menang atau tidak lebih banyak pada figuritas itu sendiri begitu. Bagaimana kemudian figuritas tadi bisa dieksploitasi masing-masing pihak tadi, yang kemudian juga jangan lupa untuk janji-janjinya nanti ke DKI Jakarta kan seperti apa. Ada yang bilang udah di Jakarta, ada yang OTW Jakarta, kita lihat nanti cairnya seperti apa. Belum juga masih ada isu DKJ di sana ya Kang Ujang ya. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, analis komunikasi politik maksud kami dari Universitas Al Azhar telah meluangkan waktu sore hari ini. Terima kasih Kang, sehat-sehat selalu.